Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita sejenak meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan bagi kita pada saat ini tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, topik dari renungan ini adalah rahasia agung ibadah kita. Hamba Tuhan Timotius adalah seorang Kristen yang masih sangat muda di Asia Kecil. Dia adalah anak rohani Paulus sekaligus sahabat Paulus dalam pelayanan. Timotius melayani bersama Paulus selama perjalanan misionarisnya yang kedua, dan Paulus lebih dari sekedar mentor dan pemimpin bagi Timotius, tetapi juga seperti ayahnya sendiri. Timotius menyerahkan dirinya sebagai hamba dan pelayan Tuhan pada usia yang relatif muda, 15 tahun. Sesungguhnya dia masih sangat remaja. Namun dia sudah mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, usia bukanlah menjadi penghambat untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan. Surat Paulus pertama kemungkinan besar ditulis pada tahun 64 sampai 65 Masehi ketika Paulus berada di Makedonia. Sebelum menulis surat ini, Paulus telah bebas dari penahanannya selama 2 tahun di Roma dan sedang melakukan perjalanan secara luas, mengunjungi daerah-daerah di mana dia sebelumnya telah mendirikan gereja-gereja Tuhan. Sahabat rohani yang baik hati, setelah misi sebelumnya, Timotius terus menjadi misionaris dan pemimpin gereja yang sangat setia kepada Tuhan. Ia adalah salah satu rekan Paulus yang paling dipercaya dari semua rekannya. Pada waktu surat 1 Timotius ini ditulis, Timotius sedang melayani sebagai pemimpin gereja di Efesus. Paulus mengisyaratkan bahwa sebagian besar jemaat pasti meragukan kepemimpinan Timotius karena ia masih muda. Oleh karena itulah Paulus menasihatkan kepada Timotius di suratnya ini, janganlah engkau menganggap dirimu rendah karena kau muda. Menjadi muda tidak harus merasa rendah diri, tapi menjadi muda harus percaya diri. Akhirnya Paulus menuliskan surat ini untuk membantu pimpinan gereja yang belia ini memahami tugasnya sebaik-baiknya supaya jangan menjadi batu sandungan. Paulus menasihati Timotius untuk memastikan bahwa kebenaran ajaran yang sehat harus senantiasa diutamakan dan tidak membiarkan kesalahan sekecil apapun untuk mengalihkan perhatian dari ajaran-ajaran Injil. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan Timotius akan kewaspadaan terhadap ajaran-ajaran yang palsu. Ia menegaskan aturan kehidupan bergereja dan menegaskan perlunya berdoa dan beribadah secara benar dan
berdasar pada firman Tuhan. Dan ini jugalah instruksi yang disampaikan dalam kehidupan gereja pada masa dulu dan sampai pada masa kini. Salah satu yang ditegaskan Paulus dalam nas kita di 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakannya di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Paulus menitik beratkan pesan ini bahwa harus agung ibadah kita. Rahasia agung ibadah kita harus kita pahami. Lalu apakah rahasia agung dari ibadah ini? Mengapa Paulus mengatakan bahwa rahasia ibadah Kristiani itu memiliki keagungan? Sahabat rohani yang baik hati, selama ini kita tidak pernah membahas keagungan rahasia ibadah kita. Tetapi sesungguhnya sejak awal Paulus sudah menekankan bahwa ibadah kita adalah rahasia yang agung. Menurut Paulus, keagungan rahasia ibadah Kristiani berakar dari peristiwa inkarnasi. Allah menjadi manusia melalui Kristus Yesus yang datang ke dunia ini, inkarnasi. Peristiwa inkarnasi mengungkapkan kasih Allah yang maha agung. Allah yang maha kuasa menyatakan diri dalam rupa manusia. Ia dibenarkan di dalam roh, terlihat oleh malaikat, diberitakan dan dipercaya di seluruh dunia, di antara bangsa-bangsa, diangkat dalam kemuliaan. Misteri keallahan adalah abdi kasih Yesus Kristus. Melalui kehidupannya yang sempurna di bumi dan kenaikannya menuju kemuliaan, di dalam diri Yesus, Ia bersama-sama dengan kita begitu dekat dan agung. Ia bukan hanya tebusan bagi orang percaya, tapi menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Maka benarlah kata-kata Paulus untuk Timotius betapa agung rahasia ibadah Kristiani. Keagungan ini pantas untuk selalu kita renungkan dan disyukuri setiap hari. Keagungan rahasia ibadah itu adalah Kristus Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Sahabat rohani yang baik hati, apa yang menjadi pesan bagi kita dari renungan ini? Rahasia agung ibadah ada pada kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Rahasia kuasa ibadah ini bahkan mampu mengubah kita dari manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa, yang ilahi, yang melayani Tuhan. Paulus menggambarkan jemaat yang telah ditebus sebagai keluarga Allah. Ia sebagai tiang penopang gereja untuk menegakkan kebenaran Injil. Kita telah dipersatukan di dalam iman kepada Kristus. Karena itu kita harus bersatu, harus saling mengasihi, saling membangun dan saling memelihara persaudaraan sebagai keluarga Allah di tengah-tengah dunia ini, apalagi di tengah persekutuan kita sebagai gereja, masyarakat, keluarga dan komunitas. Setiap orang Kristen hendaknya mengagungkan rahasia ibadah karena Kristus yang agung telah hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan di setiap ibadah kita ada berkat dan kasih karunia dan ada pengampunan. Kita harus memaknai ini sebagai bagian dari tubuh Kristus. Satu sama lain harus saling mengasihi, harus saling menopang, harus saling melayani. Tema tahun pelayanan kita HKBP 2024 adalah persaudaraan yang luas, oikumenis inklusif. Kita adalah alat-alat Tuhan untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah di dunia ini bagi siapa saja,
Karena Tuhan telah menghadirkan kebaikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat rohani yang baik hati, marilah kita buktikan keagungan ibadah kita bukan hanya dalam seremonial kebaktian di gereja atau di tempat-tempat tertentu, tapi lebih di lapangan kehidupan kita. Jadilah agung di dalam Tuhan agar semua pelayananmu menjadi kemuliaan bagi namanya dan sukacita bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Kami disapa oleh Paulus melalui surat kepada Timotius agar setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan memahami apakah sesungguhnya yang Allah lakukan bagi kami. Salah satu dari tema renungan kami adalah agunglah rahasia ibadah kita. Keagungan rahasia ibadah ada berpusat pada Kristus yang adalah penjelmaan inkarnasi Allah untuk datang ke dunia menyelamatkan kami, menebus dosa kami, menolong kami, gembalakan kami supaya kami bisa hidup layak dan mendapat berkat serta keselamatan yang abadi. Itulah inti keagungan ibadah yang kami rasakan, kami terima dalam setiap kehidupan kami. Dan kami pun diajak untuk menunjukkan keagungan rahasia ibadah melalui sikap dan perbuatan kami, untuk selalu membawa kebaikan-kebaikan kepada sesama kami sebagai implementasi akan kepercayaan dan iman kami di dalam Kristus. Sebagai anggota jemaat Tuhan, kami satu sama lain adalah anggota tubuh Kristus yang sepantasnya saling mengasihi, saling melayani, saling menopang, sehingga kami benar-benar membawa keagungan ibadah yang Tuhan karuniakan kepada kami lewat kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami, berkati sanak saudara kami, berkati orang tua kami, anak-anak kami, dan siapapun yang kami kasihi. Sebagai satu keluarga di dalam Kristus, biarlah kami saling bergandengan tangan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan lewat cinta kasih yang nyata. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami melakukan semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.